Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz segenap tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ketua Mushola Al-Barokah beserta jajaran kepengurusan yang lainnya, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dimasukkan di golongan termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama memenuhi satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana malam ini kita akan membahas tentang sholat gerhana. Sholat apa? Sholat gerhana. Sudah pernah belum? Belum. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu apanya? Caranya. Ya, ini sholat gerhana yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yusalli li khusufis syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Wa yusalli, dan hendaklah melakukan sholat siapa orang li khusufis syamsi, karena ada gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan. Berapa rakaat sholatnya? Rakaat ini itu sholatnya 2 rakaat. Jadi ketika kita menemui gerhana matahari atau gerhana rembulan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sholat. Namanya sholat apa? Sholat gerhana. Kalau gerhana rembulan ya niatnya ya sholat gerhana rembulan. Kalau sholat gerhana matahari ya gerhana matahari. Nah, di sini ada perbedaan kalimat. Kalau khusuf pakai kaf itu untuk matahari. Kalau khusuf pakai kha ya ini gerhana rembulan. Jadi kalau dilafalkan ya usolli sunnatan apa? Li khusufis syamsi atau li khusufil qamari rak'ataini. Ya, kalau sendirian ya langsung rak'ataini, langsung apa? Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau jamaah ya makmuman lillahi ta'ala. Ini ya, jadi disunahkan untuk melakukan sholat ketika kita ada gerhana. Khusuf kalau kuf pakai kaf itu untuk matahari, kalau kha ini untuk rembulan. Li khusufi sama li khu, ya, ku sama khu, ya, pakai kaf sama pakai kha. Kalau pakai kaf ini untuk matahari, pakai kha untuk rembulan. Nah, sholat gerhana ini hukumnya adalah sunnah muakkad, termasuk sunnah yang dikuatkan. Jadi setiap ada gerhana ini Rasulullah yang selalu melakukan sholat gerhana. Ini ya, kayak kemarin kan belum lama kan ada itu gerhana rembulan kemarin itu. Nah, kita tuh sunahkan untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Ya, bukan untuk yang lainnya. Ya, karena kadang-kadang kita salah persepsi kalau ada gerhana itu. Gerhana itu bisa menyebabkan begini juga. Kadang-kadang kan kita punya keyakinan kadang-kadang tuh apa? Ya, apa dipukulin ya, sapi dipukulin, yang punya apa dipukulin supaya nggak gerhana. Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Nah, yang jelas kita ini ya diperintahkan untuk sholat. Ya, kenapa kok sampai ada yang punya keyakinan seperti itu? Memang dulunya ada ceritanya begitu. Ya, dulunya itu ketika Sayyid Ibrahim, ya, Sayyid Ibrahim itu adalah putra
Rasulullah. Ketika putra Rasulullah yang namanya Ibrahim, anak dari ibu Maryatul Qibtiyah, ya ini pada itu meninggal. Ya, Ibrahim ini meninggal. Ketika meninggal itu pas ada gerhana matahari. Pas ada apa? Gerhana matahari. Sehingga orang-orang itu terus punya menyebarkan kayak berita, sekarang berita hoax gitu ya, berita-berita. Menyebarkan berita. Ini gerhana matahari gara-gara Ibrahim ini, gara-gara meninggal ada gerhana matahari disebarkan. Sehingga orang-orang ada yang termakan isu seperti itu, sehingga ramelah ya. Jadi kalau ngomong berita hoax itu nggak sekarang, dulu tuh sudah ada berita-berita begitu itu ya, disebarkan sehingga rame, sehingga viral. Bahasa sekarang kan mungkin viral tuh beritanya, kemudian terdengarlah sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah bersabda, Inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kata Rasul, Inna syamsa sesungguhnya matahari, wal qamara dan rembulan, la yang kasifani itu tidak terjadi gerhana, ya, tidak akan terjadi gerhana karena limautihi, karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan tidak karena hidupnya seseorang. Jadi kata Rasul, hei para sahabatku, sesungguhnya matahari, rembulan ini gerhananya tidak karena matinya seseorang dan tidak karena hidupnya seseorang. Ini tidak ada hubungannya. Maka kalian jangan ketakutan. Ada gerhana malah ketakutan, biasa aja. Itu. Sehingga dilanjutkan faida ro'aitu. Kata Rasul, faida ro'aitu, maka jika kalian melihat dalika, yang demikian itu, maksudnya melihat gerhana, apa yang harus kamu lakukan? Fasallu, maka sholatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini sudah ya, jadi jelas. Ini perlu saya sampaikan supaya kita ini menyikapi sesuatu yang sekiranya itu menakutkan. Bagi orang Islam gak usah takut, gak usah panik, karena itu semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menghadapi corona sekarang ini, kita gak usah takut, gak usah panik, karena ini sudah kehendak Allah. Ngapain kita takut? Jadi takutin apanya? Itu kan banyak orang mati, Pak. Emangnya manusia itu nggak mati? Manusia kan semuanya mati. Ya, nggak usah takut, biasa aja. Sehingga kalau kita pikirannya biasa aja, pikirannya positif. Kalau pikir positif, ya katanya imunnya naik, kan gitu. Ya, kalau imunnya naik, ya PPKM-nya hilang. Maka PPKM-nya bukan diartikan seperti itu. PPKM-nya diartikan kalau ala santri, PPKM itu artinya perbanyak pergi ke musola. Perbanyak pergi ke jangan sampai pergi malah meninggalkan musola. Perbanyak pergi ke masjid, perbanyak pergi ke insya Allah aman. Kan gitu, ini kok malah di masjid dilarang, di musola dilarang, ya malah nambah. Ya, kita nambah, bukannya walaupun nggak nambah penyakit, nambah ketakutannya. Kan gitu. Ya, ingat namanya mati itu pasti. Ya,
Maka kalau ada seperti ini, kita ini kembali harus kita tingkatkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara banyak bersyukur. Ya, dengan banyak bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ini kan bersyukurnya sedikit sekali. Ya, kita kadang nggak nyadar kita bisa hidup, kita bisa nafas, kita bisa sehat, kita masih bisa kemana-mana. Nggak nyadar kalau itu semua pemberian Allah. Kadang-kadang syukur kita ini nggak sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya kalau Allah menguji kepada kita ini ada dua pemahaman. Ada kalanya kita diuji, ada kalanya adab. Ya. Kalau bagi orang yang beriman namanya ujian, tapi kalau bagi orang tidak beriman namanya adab. Ini adalah adab dari Allah. Kalau memang bagi orang tidak beriman, makanya kita harus selalu waspada, harus selalu sadar bahwa kita ini semuanya adalah sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak usah panik. Gak usah panik, gak usah takut. Kenapa? Sudah saya katakan namanya mati itu pasti. Gak ada orang yang tidak mati. Kenapa kita berterang mati ketakutan begitu? Wah, ini sampai saya udah 3, ini giliran siapa lagi? Gak usah begitu. Ya, kan kita orang rukun iman yang kenal kan percaya kepada takdirnya Allah dan qadarnya Allah. Lah, sekarang sampai di mana kita percayanya? Itu. Ya. Namun demikian bukan kita terus nantang-nantang apa namanya? Oh, enggak mau ikhtiar, enggak boleh juga. Ikhtiar tetap harus ikhtiar. Ya, ikhtiar. Cuma ikhtiar kita jangan sampai kelewatan mengalahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi gerhana dulu itu cerita seperti itu. Ya, ceritanya. Makanya sampai sekarang ada orang yang punya pemahaman kalau ada gerhana itu, wah, pikirannya macam-macam tadi itu. Yang punya sapi lagi hamil, tepuk perutnya supaya anaknya enggak gerhana. Ya, yang punya pohon mangga yang lagi berbuah, dikepuk tuh. Jadi kalau banyak punyanya, wah gak jadi sholat, sibuk begitu aja. Padahal perintahnya disuruh apa? Sholat dan suruh banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena Allah lagi melihatkan apa? Kekuasaannya. Karena matahari sama rembulan itu kalau menurut ilmu apa? Ilmu apa namanya itu? Ya, ilmu IPA itu ya. Itu kan berputar pada porosnya. Ketika geser sedikit, maka terjadilah gerhana. Itu ilmu astronomi apa itu ya. Itu membahas itu tuh. Ya, itu kalau geser sedikit terjadilah gerhana. Karena apa? Karena fungsinya sudah tidak pas. Maka terjadilah gerhana. Nah, yang bisa menjadikan itu semuanya Allah. Gak mungkin kita bisa menggeser matahari itu gedenya. Geser gimana? Boro-boro mau geser kita baru tersengat sinarnya aja panas. Nah, ini ya rembulan. Jadi ada matahari, bulan, bumi kan itu kan. Nah, harus lurus ke matahari, bulan, bumi. Tahu? Nah, sholatnya berapa rakaat? Rakaat ini sholatnya 2 rakaat. Caranya bagaimana? Fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat itu qiyamani, ada 2 kali berdiri. Ya, sekali setiap 1 rakaat itu berdirinya 2 kali. Yutilu qira'ata fihima, yutilu dengan memanjangkan al-qira'ata bacaan fihima di dalam
berdiri 2 kali tadi itu. Waruku'ani dan 2 rukuk. Yutil tasbih dengan memanjangkan tasbih fiha di dalam 2 rukuk. Dunas sujud selain sujud. Ini saya terangin. Prakteknya ya. Jadi sholat gerhana itu beda dengan sholat biasa karena memang ada perbedaan dikit. Ya, pertama niat sholat gerhana 2 rakaat, takbir Allahu Akbar. Setelah takbir membaca biasa doa iftitah takbir walhamdulillahi katsira ya sampai selesai. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, terus kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, ini kita disunahkan membaca ayat-ayat yang panjang. Kalau bisa ini surat Al-Baqarah kalau bisa. Ya. Nah, surat Al-Baqarah ada berapa ayat itu? 268. 200 balik 86 280. Nah, ya 286 surat Al-Baqarah itu. Nah, kalau hafal, kalau nggak hafal ya selain Al-Baqarah ya Samsi sedikit 286 ayat perbandingannya As-Samsi ya minimal itu ya Ar-Rahman, Waqiah, Yasin itu yang panjang pokoknya. Ini yang disunahkan begitu ya, tapi itu kalau nggak bisa ya sebisanya. Bisa As-Samsi boleh ya, As-Samsi wa Duha boleh sampai akhir. Terus rukuk ya, rukuk biasa. Rukuk ini rukuknya agak lama juga. Baca tasbihnya ya boleh lebih dari 3 kali, boleh 7, boleh 9, boleh 11, boleh 33 kali. Yang penting agak lama sih rukuknya. Ya. Nah, rukuknya lama ini silakan. Setelah rukuk i'tidal. Ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, terus baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, baca surat-surat lagi, ya. Terus kemudian rukuk lagi. Kemudian i'tidal lagi. Kemudian baru sujud. Nah, jadi berdirinya 2 kali, ya. Rukuknya 2 kali. 2 kali rukuknya 2 kali. Belum praktek. Nah, praktek. Sholawat sami Allahu liman, baca Fatihah lagi. Nah, terus baca surat-surat lagi, rukuk lagi. Nah, i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah. Nah, baru sujud. Jadi berdirinya 2 kali, ya kan? Rukuknya 2 kali. Nah, setiap rakaat begitu. Itu baru rakaat pertama ya. Nah, nanti setelah sujud, ya duduk di antara 2 sujud. Nah, sujud lagi. Nah, baru berdiri. Rakaat yang kedua. Fatihah, terus surat-surat lagi, rukuk. Nah, sami Allah liman hamidah. Ya, baca Fatihah lagi. Baca surat-surat lagi. Nah, rukuk lagi, sami Allah liman hamidah, baru sujud. Jadi sujud, nah duduk dalam sujud lagi, nah, tahiyat akhir. Nah, bisa paham? Nah, udah paham belum? Insya Allah. Udah 2 kali. Nah, berarti sami Allah liman hamidah. Kita baca Fatihah lagi. Suratnya kalau bisa Al-Baqarah. Kalau bisa Fatihah. Nah, Al-Baqarah dibaca, jangan waladhdallina min Al-Baqarah. Bukan begitu. Yasin. Ya.
Ya, suratnya bebas, bisa. Yang penting yang panjang, yang agak panjang. Jangan kuliah sama kulhu aja. Fatihah. Fatihah. Al-Baqarah. Rukuk. Baca Fatihah lagi. Nah, lanjut. Misalnya Al-Baqarah dibaca. Al-Baqarah Al-Imran boleh, An-Nisa boleh. Berarti setelah ruku baca. pertama adalah ruku kan? Sami Allahu liman hamidah langsung baca Fatihah deui. Setelah eta kadang kurang baca surat Al-Imran ruku deui. Sami Allahu liman hamidah langsung baru sujud gitu. Hah? Aduh, sama aja. Sarua gitu, sarua. Suratnya sama aja. Lain beda. Terserah suratnya kalau bisa Al-Baqarah, kalau nggak bisa surat yang bisa aja. Yang penting agak panjang, misalnya Al-A'la, ya rakaat pertama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah misalnya. Nanti rakaat kedua nanti As-Sams apa Al-Lail boleh lah, gitu. Ya. Ya sih nggak apa-apa. Berarti yang penting yang disunahkan yang lama tadi bacanya surat yang panjang sama rukuknya itu yang lama. Rukuknya juga subhanallahil azim juga. Ini 33 kali boleh. Boleh. Yang lama. Yang lama. Itu memperbanyak tasbih. Memperbanyak apa? Tasbih. Itu. Harus ini dipahami. Ntar kalau udah gerhana lupa lagi, aduh lupa caranya. Karena gerhananya lupa lama lagi. Jangan begini paham, nanti udah ada gerhananya lupa lagi. Gimana ya Arun? Gimana lupa lagi. Rakaat kedua sama kayak rakaat pertama. Caranya sama. Cuma tadi yang ditekankan bacanya surat yang agak ya gitu loh ya, yang agak bisa ya kudu aja lillahi itu kan ada tuh Kudu aja kursi boleh Kudu 100 kali. boleh Ini panjang. yang penting lama Lama. gitu ya. Nah, ini baik maupun sholat gerhana matahari maupun gerhana rembulan caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Cuma ada perbedaan. Kalau gerhana matahari ini bacaannya disuruh pelan sir, karena apa? Mata itu sholat yang siang sholat siang kan bacaannya kan sir, bacaannya enggak usah kenceng. Tapi kalau apa namanya gelaran rembulan ini disunahkan bacaannya kenceng ya, disunahkan bacaannya yang keras. Ini dari gambaran ya, jadi penting kan takbir, doa kita, baca Fatihah, baca surah, terus rukuk. Ya kan? Rukuk, i'tidal. Baca Fatihah lagi, baca surah lagi, rukuk lagi. Terus i'tidal. Kemudian baru sujud. Nah, sujud duduk di antara dua sujud lagi, baru berdiri baca Fatihah. Rakaat kedua kan ya, baca Fatihah lagi, baca surat, rukuk, i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, tahiyyat akhir. Tapi yang lama berarti rukunya ya, rukunya. Yang disunahkan bacaannya sama rukuk. Iya. Sujud Sujud enggak disunahkan lama-lama. ya 3 kali aja ya. Nah, sujud juga sudah lama-lama. Yang disunahkan lama itu hanya bacaan bacaan ayat Qur'annya dengan rukuknya yang disunahkan lama. Sujud tidak disunahkan lama-lama, biasa aja. Paham? Insyaallah. Insyaallah ya. Nah,
ini apa tata cara untuk sholat gerhana. Kalau nggak ngaji mah tahu bener. Saya baru tahu itu. Tata cara gerhana. Ini seperti itu. Nah, kalau dia setelah sholat disunahkan wayah tubuh dan khutbah ba'daha setelah apa namanya sholat. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Biasa setelah sholat kalau jamaah ya disunahkan untuk ada khutbah. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri di rumah nggak usah ada khutbah. Nggak ada yang dengerin maksudnya. Ya, makanya kalau kemarin kita dianjurkan sholat Id di rumah, itu sebenarnya ya bisa kalau sholat Id itu. Tapi nggak ada khotbahnya, dapatnya separuh. Kalau di musola di masjid kan kita dapat semuanya itu. Kalau sholat jamaah berarti disunahkan untuk khotbah. Ya khotbah kayak khotbah Jumat secara syarat rukunnya udah kayak khotbah Jumat gitu. Ya, masih ingat syarat rukunnya khotbah? Ya, syarat untuk khotbah itu di antaranya apa kemarin? Atau syaratnya apa? Rukunnya itu syaratnya ya harus suci dari hadas. Artinya orang khotbah itu harus suci. Gak boleh khotbah ketuk tuh ya batal. Khotbah orang ketuk ya batal. Kan gitu. Nah kalau rukunnya apa? Baca hamdalah, sholawat, terus baca ayat Al-Quran, terus wasiat takwa, terus berdoa, ada doanya. Itu harus ada. Kalau saya cuma selesai. Atau kalau memang susah-susah ya udah baca selesai. Ya. Tapi ada ininya juga ya, ada bacaan khotbahnya ya untuk. Ada, yang kan buku kan ada. Enggak ada bukunya. Ada. Nah, tinggal beli aja buku itu taruh di sini kalau siapa aja khotbah apa. Penting apa bacaan Qurannya ya lumayan. Nah, jangan sampai baca Qurannya nanti blackboard atau khotbah ya nggak bagus ya. misalnya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bacanya enggak ngerti ilmu tajwid ya saya enak sendiri ya ayyuhalladzina amanu enggak kemana-mana nanti malah. Yang penting syarat rukunnya pas. Jadi ini disunahkan ketika sholat gerhananya itu apa? Gerhana itu apa? Pada apa? Jamaah. Kalau sholat gerhana sendirian nggak disunahkan untuk khotbah. Jadi serangan mayat. Wa yusirru fi kusurfis samsi. Wa yusirru dan disunahkan memelankan suara fi kusufis samsi dalam sholat gerhana matahari. Wa yajharu dan mengeraskan suara fi kusufil qamari di dalam sholat gerhana rembulan. Nah, jadi inilah beberapa amalan-amalan yang perlu diperhatikan ketika kita sedang melakukan sholat gerhana. Nah, terus kemudian khotbahnya itu isinya kalau pas sholat gerhana itu isinya adalah 1. Mengajak orang untuk bertakwa, 2. Mengajak orang untuk bertaubat. Ya, mungkin Allah menciptakan seperti ini barangkali dunia mau ditutup, maka supaya cepat-cepat bertaubat.
Allah menciptakan corona ini kan untuk mengingatkan kita. Ya, barangkali Allah mau menutup dunia, mau sudah kiamat. Pakut belum sudah datang. Ya, pakut dulu orang mati banyak. Seakan-akan kok gampang banget ya kita gitu kan. Nah ini kan seakan-akan ini membuat kita panik gitu. Nah, padahal kan nggak usah panik. Kalau melihat seperti itu, kita harus cepat punya ambil kesimpulan barangkali Allah sudah akan menutup bumi, maka kita cepat-cepat bertaubat. Dan makanya di PPKM ya perbanyak pergi ke musola, perbanyak pergi ke masjid, gitu loh. Jangan kok ini perbanyak pergi ke mall, repot. Ya ini PPKM perbanyak pergi ke musola atau ke masjid. Barangkali Allah sudah mau menutup dunia. Kalau pas kiamat datang, kita lagi sholat kan alhamdulillah. Berita terakhir husnul khotimah. Makanya kalau ada begitu perbanyak taubat. Nah, taubatnya bukan cuma di mulut saja. Ya harus dibuktikan bahwa kita ini benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya. Terus yang ketiga, dalam khotbahnya kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak sedekah. Ya, kenapa? Karena sedekah ini kan as-shadaqatu taqa'ul bala. Sedekah ini termasuk akan menolak bala. Makanya orang-orang tua kita itu kalau punya hajat biasanya selamatan. Ya kan? Mau nikahin anaknya selamatan. Ya kan? Mau punya hajat apa misalnya selamatan. Selamatan intinya apa? Sedekah. Selamatan kan supaya dapat berkat kan. Berkat kan bahasa kita, bahasa Arabnya apa? Barokah. Ya, barokah musola kita barokah. Tapi kalau sudah setiap kita hajatan dapatnya berkat. Berkat itu ya barokah itu. Barokah apa nih? Barokah dari yang amal itu sedekah. Jadi sedekah itu untuk tolak bala. Makanya kalau saat-saat begini kok malah kita tambah miskin, kita tambah pelit, ya udah tambah jadi itu balanya tambah dekat. Ya, harus banyak apa? Sedekah. Tadi sedekah. Ya alhamdulillah kalau di sini malam Jumat nggak kurang. Kopi sampai lebih makanan. Ya, ini mudah-mudahan sedekahnya berkah. Amin Allahumma. Enggak jamaahnya enggak kurang, jamaahnya tambah terus. Ya 1, 2, 3. Mari saya datang pertama 2, 3, 4. Itu udah segitu banyaknya. Alhamdulillah. Ini baru berapa saya di sini belum ada setahun. Belum setahun udah berkembang begini. Kalau saya punya satu pengajian tuh udah mulai saya di Jakarta pertama kali sampai sekarang ya segini aja jamaah. Cuman absen. Kadang-kadang ada yang absen ya. Padahal saya di Jakarta mulai 94 ini sampai 2021 udah berapa tahun? 27 tahun ya. Jauh segini aja. Ada ya? Tapi saya nggak putus asa karena kewajiban saya hanya menyampaikan. Adapun yang menggerakkan hati orang kan bukan saya. Yang menggerakkan hati orang kan Allah. Saya tugasnya datang nyampaikan apa yang diperintah tak sampaikan. Adapun orang itu mau mendengarkan, mau enggak, ya itu bukan urusan saya. Misalnya ya ada yang datang cuma datangnya hanya ngobrol aja misalnya, datangnya hanya misalnya rokok aja, ngopi, nggak mendengarin, ya bukan urusan saya. Karena urusan saya hanya pada Allah itu hanya apa? Menyampaikan. Gitu.
Saya walaupun sampai datang dua tetap semangat saya. Ya kan? Walaupun sampai datangnya hanya satu orang, katanya ngaji ya, ngaji saya. Gitu. Karena ini kewajiban. Jadi jangan sampai salah niat. Atau yang ngaji banyak terus saya semangat enggak. Yang ngaji sedikit terus saya susah enggak. Karena ini kewajiban. Ya. Jadi Pak Haji begitu nanti kalau di sholat begini imamnya kok jamaahnya banyak, ya nggak usah bangga, biasa aja. Nggak ada jamaahnya yang 2-3 ya tetap biasa aja, karena itu kewajiban. Paham? Ya, karena kewajiban. Kadang-kadang ngaji kan ada 5 orang, 4 orang, kadang-kadang 10, kadang-kadang 2 orang. Kalau ngajinya terpancang seperti itu, nanti ya urusannya beda. Jadi kewalahan. Urusannya beda. Gitu. Hari itu ya. 27 tahun saya di majelis itu sampai sekarang enggak lebih dari 15 orang. Enggak lebih dari 15 orang. Tapi alhamdulillah ngajinya istiqomah, tiap minggu tetap ngaji. Ya ini yang susah. Gitu loh. Kadang-kadang kan namanya di membentuk seperti ini kan kendalanya kadang-kadang kalau enggak ustadznya ya jamaahnya. Ustadznya semangat, jamaahnya kagak ada. Ustadznya kendor. Kadang-kadang jamaahnya semangat, ustadznya enggak semangat. Ya bang. Ya, ini makanya ini harus dua-duanya. Ini harus timbul niatnya adalah sampai wajib ngaji, ya saya wajib menyampaikan, sama-sama wajib, ya gitu. Maka sampai ini kalau ada pengajian ini, misalnya kok ada telatnya dikit kiainya atau ada telat dikit, ya jangan ngegerutu di sini. Amat gak datang-datang. Ini kita sekedar kewajiban. Misalnya nggak datang gurunya, ya ikhlas saja, ulang. Berarti kita sudah menggugurkan kewajiban. Udah niat ngaji kok ya. Nah, udah niat ngaji. Ya dia niat ngaji gitu. Jadi jangan sampai salah niat. Kalau salah niat nggak awet. Pokoknya orang kalau salah niat pasti nggak awet. Ya. Biasanya Pak, bahasa kita bahasa orang Betawi biasanya Pak, hangat-hangat tai ayam. Semangatnya sebentar doang. Kenapa? Karena didasari nafsu, bukan didasari kewajiban. Sampai datang ke sholat kewajiban, bukan kok pengen ini enggak. Sampai ngaji kewajiban, sholat kewajiban, puasa kewajiban, sedekah kewajiban. Kalau didasari kewajiban semuanya enak. Itu makanya ini apa tadi? 1 mengajak takwa, 2 mengingatkan untuk bertaubat, karena kiamat itu tidak ada yang tahu. Kiamat gak ada yang tahu. Kecuali ada yang binnya baru tahu. Kecuali kalau sampai punya WA-nya. Bin ada. WA-nya sana maksudnya. WA-nya sana itu kan kalau orang bukan orang dalam kan nggak dikasih WA-nya. Makanya terus disebar WA-nya begitu. WA-nya orang dalam kan harus tahu, orang dalam harus tahu WA-nya sana. Ya, kiamat nggak ada pemberitahuan. Bisa datang tiba. Kiamat itu ada kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro itu yang kita rasakan mungkin udah kiamat kecil. Ya, kayak begini musim kiamat kecil. Kedel, Jakarta ada corona, mati banyak. Ini kan baru pembukaan. Ibarat baru tes. Ya, perhatian. Ya, begitu ibaratnya. Ayo, yang masih Balilo, yang masih Badung, yang masih gak mau tobat, ayo
Melihat begitu kan mestinya ada perhatian. Nah kalau kiamat kubro tidak kiamat semua. Dan ini tidak ada yang tahu. Makanya kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih dikasih kesehatan, yuk kita gunakan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Ya, sedekah. Nih, yang keempat, memperbanyak kebaikan. Ya, kalau sedekah ini kan biasanya asumsi kita dengan uang, ya kan? Dengan uang. Jadi sedekah itu kita punya uang, kita berikan kue, taruh musola. Itu sedekah. Kita punya uang, taruh di kotak amal. Itu sedekah. Ya, pada sedekah ini, ya termasuk memperbanyak kebaikan sedekah. Termasuk bantu orang. Ada orang kesulitan dibantu. Misalnya nolong orang jatuh di jalan, kita bangunin, ya, kita tuntun. Ada apa namanya itu duri atau ada beling di jalan. Kalau ada orang lewat kecocok kakinya nanti kasihan, kita pinggirin, kita buat ke tempat yang aman. Ini termasuk sedekah juga. Ya, memperbanyak kebaikan termasuk sedekah. Ya kan? Ada orang mau kopi dibikinin, sedekah itu. Sedekah loh, itu sedekah, gak terasa. Sedekah, bukan kok. Wah, makanya gua apaan? Kamu suruh bikin kopi. Nah, itu orang gak mau sedekah namanya. Ya, termasuk apa namanya? Bersih-bersih musola ini sedekah. Ya, apapun kebaikan kita kalau kita niati dengan ikhlas itu sedekah. Wong termasuk senyum aja itu sedekah. Senyum tuh, monggo Pak, mau mana? Sedekah itu. Coba kita ketemu teman kita meremut aja, ketawa kok begini aja. Kalau senyum sendiri kenapa Pak? Kalau senyum sendiri? Ya, mungkin kalau senyum sendiri ada bayangan yang menyenangkan. Ada bayangan yang menyenangkan. Ya. Senyum itu sedekah, tapi jangan senyum sendiri. Berarti bahaya kalau senyum sendiri. Ya, jadi kita ini nggak kurang jalan untuk menuju kebaikan, juga kurang jalan mestinya. Ya, karena apapun bisa jadi ibadah kalau kita niati dengan ikhlas. Kira kan mau pindah ini kembang kebaikan yang kembang. Kalau ini mana naik? Naik perawat, kenapa jalan panggilin ke becek ke ini lihat gitu. Mesti cepleset kan. Tapi ada 4 perkara ya, 4 perkara tadi yang dianjurkan dalam khotbah itu isinya apa tadi? 1, mengajak tak, 2, mengajak tato, 3, mengajak sedekah, yang keempat memperbanyak kebaikan. Gitu. Jadi baik ini dalam arti sesuatu yang diridhoi Allah. Ya, kan jelas kan dalilnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan dalam hal yang bisa mengarahkan kita menuju takwa. Ya contoh tadi itu kan ada orang nggak mau ngaji, diingetin diajak ngaji. Kebaikan itu. Ya. Nah, di pengajian begini supaya kerasan di musola, dibikinin kopi. Itu kebaikan namanya. Ya kan? Supaya nggak pergi-pergi, ya dikasih roti. Kebaikan itu. Wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong, wala
tujuan. Tolong dalam hal yang membuat kita dosa. Itu nggak boleh. Nolong tapi dalam dosa nggak boleh. Ya, contohnya apa? Ada teman kita minta uang, dan uang itu untuk apa? Untuk mabuk misalnya. Kan kita tolong kok kasihan, nggak punya uang dia. Dan menolong yang begini nggak boleh. Ya, menolong nggak boleh. Nah, jadi gimana Pak? Kasih malakama. Saya nggak boleh temen, nggak enak. Kalau boleh dosa. Baiknya gimana Pak? Ya, sampai dan sambil sikap yang baik tentunya. Ya, tak kasih tapi jangan dipakai. Oh, mending pakai mobil yuk. Dah mobil sama tak bayarin. Ya, gitu kan enak. Ya, ini. Jadi tolong menolong dalam hal kejahatan ini tidak boleh. Mau maling misalnya kok kerjasama, ya nggak boleh. Kamu yang lihatin ya, saya yang masuk, kamu yang lihatin. Lah ini kan kerjasama namanya, ini nggak boleh. Tolong menolong dalam hal kejahatan. Ini ya, jadi malam ini kita dapat satu pelajaran. Yang pertama tadi tentang apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada dua, gerhana matahari, ada gerhana bulan. Ya, dan gerhana ini tidak ada hubungannya dengan musibah. Ingat, gerhana tidak ada hubungannya dengan musibah. Ya, karena tadi kronologinya ceritanya bermula dari kematiannya anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim itu mati terjadi gerhana mata sehingga para sahabat membuat berita yang mana berita itu dikemas bahwa kematian Ibrahim ini membuat sehingga terjadi gerhana matahari sehingga berita itu viral gitu kan. Akhirnya dengarlah ke telinga Rasul bersabda, oh tidak benar apa yang kamu katakan, karena gerhana matahari, gerhana bulan ini tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan seseorang. Tetapi kalau kamu melihat gerhana matahari, maka kamu lebih baik sholat dan banyak berdoa. Kan begitu. Sholatnya 2 rakaat. Setiap 1 rakaat berdiri 2 kali, rukuknya 2 kali, iktidalnya 2 kali, sujudnya 2 kali. 1 rakaat ya. 1 rakaat apa tadi? Apa? Berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, iktidalnya, sujudnya 2 kali. Itu dihitung 1 rakaat. Berdiri lagi rakaat yang kedua, berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, iktidalnya 2 kali, sujudnya 2 kali. Yang ditekankan kalau bisa bacaan suratnya yang agak panjang, rukuknya yang agak lama. Ya, karena sambil ini gerhana kan agak lama. Ya, gerhana agak lama. Jadi selama gerhana, kalau bisa itu selama gerhana itu ya kita ya sholat dan khotbah tadi itu. Sholat khotbah selesai, gerhananya selesai. Nah begitu. Ya jangan kok kayak sholat raweh gitu. Allah sallallahu alaihi wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Waalaikumsalam. Berdiri lagi. Imamnya lambat dikit aja. Allahu akbar. Makmumnya amin. Allahu akbar dan jawabannya amin. Gara-gara imamnya agak lama. Kalau surat gerhana nggak ada kata-kata cepet-cepetan begitu. Malah disuruh lamain gitu ya. Nah, jadi bacaannya yang panjang, rukuknya yang lama. Sujudnya biasa saja.
Nah, untuk membacanya, bacaannya kalau sholat gerhana matahari apa? Dibaca pelan bacaannya. Kalau gerhana rembulan bacaannya disunahkan apa? Keras. Setelah sholat selesai disunahkan khotbah 2 kali ya, kayak khotbah Jumat. Yang intinya khotbah isinya mengajak orang bertakwa. Yang kedua mengingatkan orang untuk bertaubat, mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk memperbanyak kebaikan. Ada 4 isinya ya, ada 4 isinya. Nah, dengan demikian para jamaah, setelah kita melakukan sholat gerhana itu, maka kita ingat 4 perkara tadi itu. Ya, ingat 4 perkara tadi itu apa? Harus meningkatkan ketakwaan, harus memperbanyak taubat, kan gitu kan? Harus memperbanyak sedekah, harus memperbanyak kebaikan. Karena gerhana ini kan munculnya kan nggak setiap bulan, nggak setiap tahun, berapa tahun baru ada, kan gitu. Tidak setiap tahun ada, tapi munculnya itu bertahun baru ada. Makanya ini mengingatkan kita bahwa Allah kalau sudah menunjukkan kekuasaannya itu seperti itu. Matahari aja bisa digeser tuh, apalagi manusia. Manusia tuh beratnya seberapa? Kalau manusia sedunia ini balik itu enggak susah Allah itu. Kan gitu. Karena matahari sama bumi gedean mana? Gedean matahari. Kalau matahari segitu aja bisa digeser, bisa diperintah, apalagi bumi yang kecil. Nah, maka kalau kita ingat ke sana kita akan takut. Kalau takut kita akan taubat. Insya Allah akan nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi buat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang selalu banyak salah, banyak dosa. Maka mari kesempatan ini kita gunakan untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astagfirullah.
sahabati Rasulullah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa ballighna wa'dana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.